Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslahatul Mustafidah. Saya dari SD Negeri Telkorejo 1, Kecamatan Karangawan, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saya calon guru penggerak angkatan 5. Saya akan memberikan demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas modul 1.1.A.6 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pengajaran merupakan proses dalam pendidikan, sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Tujuan pendidikan: menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai pendidik, kita menuntun tumbuh atau hidup kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodratnya. Kemudian, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Menurut beliau meyakini bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan sebagai salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan bagi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan untuk generasi berikutnya. Peran pendidik. Pendidik sebagai pamong menuntun pendidikan budi pekerti, pendidikan yang berpihak pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Budi pekerti harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut beliau, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan suatu karya. Untuk menuju merdeka belajar. Kemudian, menurut beliau, keluarga juga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter pada anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individu. Kemudian, dengan adanya merdeka belajar, maka peserta didik bisa bereksplorasi, bisa berinovasi, dan bisa berkreasi. Seorang pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide dan wawasannya berdasarkan nilai-nilai agama, nilai budaya, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Kemudian, bagaimana implementasi di sekolah di tempat saya mengajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini? Di sekolah saya, kami sudah mencoba merencanakan dan mengembangkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dengan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dalam pelaksanaan di sekolah, kami sudah membimbing, berkreasi, berliterasi, dan menuntun, serta mengarahkan anak didik sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan bakat dan minatnya dalam bentuk asesmen kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk menentukan bakat dan minat pada anak.
Kemudian di sekolah saya, kami sudah melakukan kegiatan pembiasaan karakter pada anak, yang mana guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai karakter, baik nilai agama, budaya yang berbudi pekerti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, kami sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan melaksanakan pembelajaran yang sangat bervariatif dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakter peserta didik dan mengaitkannya materi dengan kehidupan nyata yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk menuju merdeka belajar. Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya dapat memahami bahwa pendidikan harus kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan untuk meningkatkan kompetensi diri, saya mencoba mengikuti pelatihan baik secara daring maupun secara luring dan mengikuti calon guru penggerak angkatan 5 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi tambahan referensi bagi para pendidik untuk mencapai merdeka belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Semoga kita selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.